Saya Revisia, NIM F121901. Jadi di sini saya akan mereview artikel mengenai manajemen kinerja di dalam organisasi yang agile atau organisasi yang gesit oleh McKinsey dengan menggunakan 3 perubahan yang dianggap penting untuk sebuah organisasi itu bisa mencapai kesuksesan. Jadi sejumlah kecil praktik prioritas itu membuat perbedaan antara pendekatan manajemen kinerja yang efektif serta adil dan yang gagal. Nah, organisasi yang menghubungkan tujuan karyawan dengan prioritas bisnis, berinvestasi di dalam kemampuan manajer, dan membedakan reward atau penghargaan untuk kinerja yang ekstrim itu 84% itu dianggap memiliki pendekatan manajemen kinerja yang diakui oleh para karyawan mereka sebagai organisasi yang adil. Nah, hal ini nantinya itu akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi serta kinerja dari karyawan itu sendiri di dalam organisasi, yang nantinya juga akan mendorong organisasi tersebut itu bisa lebih unggul daripada kompetitornya. Nah, di sini saya juga akan mengawalinya untuk membedakan apa sih organisasi yang tradisional dan apa sih organisasi yang dikatakan agile atau gesit itu. Jadi kalau organisasi tradisional itu organisasi yang dirancang itu terutama untuk stabilitas. Jadi di sini dia melibatkan hierarki struktural yang statis dan juga tertutup. Nah, tujuan serta hak pengambilan keputusan ini biasanya kalau di dalam organisasi tradisional itu mengalir dari atas ke bawah. Dan organisasi tradisional ini tuh dengan cara operasinya seperti ini tuh dianggap kaku gitu, kurang gitu, lambat dalam pergerakan. Nah, sedangkan kalau misalkan organisasi yang gesit atau yang agile itu dia ini dirancang untuk stabilitas serta dinamisme. Jadi organisasi ini tuh terdiri dari jaringan tim di dalam budaya yang berpusat pada individu yang menampilkan pembelajaran yang cepat dan siklus keputusan yang cepat juga, dengan disertai dengan teknologi dan tujuan bersama yang kuat gitu. Dan ini nantinya tuh bisa membuat organisasi ini itu lebih lebih bertahan gitu, lebih bisa menghadapi dan beradaptasi akan kondisi yang cepat berubah, yang tidak stabil, yang bisa tidak pasti gitu, dalam keadaan tidak pasti. Nah, organisasi yang tradisional ini yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya juga bisa gitu membuat suatu perubahan gitu yang bisa mempengaruhi meningkatkan kinerja di organisasinya gitu. Dan itu ada 5 poin yang penting. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan North Star. Nah, North Star ini diwujudkan di seluruh organisasi dengan kepemimpinan itu menetapkan arah serta prioritas yang luas. Nah, di sini tuh tim ini menetapkan sendiri tujuannya. Lalu yang kedua adalah jaringan tim yang diberdayakan. Jadi di sini tim ini membuat tujuan yang jelas gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah keputusan yang cepat dan mengenai siklus belajar. Jadi di sini pengembangan SDM yang berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat kinerja dari organisasi tersebut. Lalu model individu yang bisa menumbuhkan semangat gitu dengan pengembangan keahlian di sini sebagai landasan. Dan yang terakhir itu adalah mengenai teknologi pendukung generasi berikutnya. Nah, di sini tuh terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi agar dia itu bisa mencapai sebuah kesuksesan, agar menjadi organisasi yang agile atau yang tangkas gitu. Yang pertama adalah mengenai menghubungkan tujuan dengan prioritas bisnis. Nah, di sini itu yang pertama adalah perkenalkan
tujuan tim selain target individu. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah organisasi itu penting untuk tidak hanya fokus pada target yang dicapai oleh individu. Jadi individu itu harus bisa berkontribusi di dalam tim gitu, harus bisa mengembangkan skill yang dia punya untuk sebuah tim gitu. Nah, yang kedua adalah menetapkan tujuan sebagai tim, lalu mendiskusikan hasil sesering mungkin. Di sini maksudnya adalah jadi menetapkan tujuan itu secara kolektif dan terutama yang berkaitan dengan keterlibatan serta ambisi. Jadi di sini sebisa mungkin mendiskusikan kinerja serta hasil yang sudah dicapai oleh tim gitu di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah membuat transparansi dari target serta kinerja. Jadi sebisa mungkin sebuah organisasi itu mengevaluasi target yang sudah dicapai oleh individu maupun tim serta kinerja yang mereka punya gitu, yang karyawan miliki gitu. Jadi sebisa mungkin tuh didiskusikan bersama gitu. Nah, poin kedua agar bisa mencapai kesuksesan yaitu adalah mengenai berinvestasi di dalam keterampilan pembinaan manajer. Nah, yang pertama ini poin yang harus diperhatikan itu adalah memperjelas peran yang dimainkan para pemimpin di dalam pengembangan serta evaluasi. Nah, di dalam konteks manajemen kinerja itu biasanya masing-masing itu menjalankan peran yang berbeda gitu. Jadi di sini organisasi itu harus memberitahu kepada entah pemimpin ataupun manajer mengenai job description gitu yang harus mereka jalankan itu seperti apa gitu. Jadi biar jelas gitu peran yang mereka miliki gitu. Nah, poin kedua itu adalah dengan fokus pada umpan balik berkelanjutan dan percakapan mengenai pengembangan berkelanjutan. Nah, biasanya kan dalam organisasi manapun, individu itu kan di dalam organisasi itu berkembang melalui penerimaan dari umpan balik atau feedback ya, dan dihadapkan pada peluang pengembangan. Jadi di sini penting banget untuk sebuah organisasi itu memperhatikan gitu feedback dari karyawannya gitu. Karena nantinya organisasi ini tuh mendorong karyawan untuk bisa lebih berkembang gitu. Makanya harus diperhatikan juga gitu umpan balik yang diberi oleh si karyawannya gitu. Yang ketiga adalah sering mengumpulkan masukan dari berbagai sumber saat mengevaluasi kinerja. Nah, poin yang terakhir dalam yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi untuk mencapai kesuksesan agar menjadi organisasi yang agile, yang gesit gitu, itu adalah dengan membedakan konsekuensi. Jadi karyawan itu biasanya lebih cenderung menganggap pendekatan manajemen kinerja adil itu jika hasil yang mereka capai itu dibedakan gitu. Jadi antara karyawan yang memiliki kinerja yang baik dengan yang rendah itu beda gitu rewardnya, bentuk penghargaannya gitu. Nah, di sini terdapat dua pendekatan yang bisa dipakai oleh organisasi. Nah, yang pertama itu ada dengan membedakan kontribusi individu terhadap kinerja tim itu berdasarkan nilai, pola pikir, dan perilaku yang diinginkan. Nah, dan yang poin kedua itu adalah dengan meningkatkan penekanan pada motivasi intrinsik dan juga penghargaan moneter. Sekian dari saya, terima kasih.